Halo teman-teman, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya. Karena dukungan kalian berarti banget buat aku terus semangat bikin cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding. Kalau sudah, yuk kita mulai kisah nyata yang katanya terjadi di sebuah desa, di tengah alas. Namaku Sinta, mahasiswi semester akhir di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Saat itu, aku dan 5 temanku mendapat tugas KKN, kuliah kerja nyata, di sebuah desa yang bahkan tak ada di Google Maps. Namanya Desa Wanasari, tapi orang-orang sekitar lebih sering menyebutnya Desa Tengah Alas. Awalnya kami semua mengira itu hanya nama unik saja. Tapi ternyata, nama itu punya makna sebenarnya. Karena desa itu benar-benar berada di tengah hutan lebat, jauh dari jalan utama, jauh dari sinyal, dan jauh dari peradaban. Kami berenam waktu itu. Aku, Raffi, Lina, Bagus, Rara, dan Andi. Raffi adalah ketua kelompok kami, orangnya santai, tapi kalau sudah bicara, semua nurut. Sedangkan Lina dan Rara adalah teman sekamarku, 2 gadis yang sepertinya bakal jadi sumber teriak paling keras kalau nanti terjadi hal-hal aneh. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu lebih dari 3 jam dari kota. Awalnya kami naik mobil sewaan, tapi begitu jalan mulai mengecil dan berubah jadi tanah, sopir menolak melanjutkan. "Dek, saya nggak berani lanjut. Jalan ke sana udah masuk hutan." Katanya suka ada yang nyasar, katanya dengan nada setengah berbisik. Kami hanya saling pandang. Raffi, dengan yakin, berkata, "Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kita jalan kaki aja." Kami pun berjalan. Setelah sekitar 1 jam menembus jalan setapak yang hanya muat untuk 1 orang, barulah kami sampai di sebuah gapura kayu tua dengan tulisan samar. "Selamat datang di Desa Wanasari." Tapi ada satu hal yang membuat bulu kudukku berdiri. Di bagian bawah gapura itu, ada ukiran kecil berbunyi, "Yang masuk tak selalu bisa pulang." Aku sempat berhenti, menatap ukiran itu lama. Tapi Rara menepuk bahuku. "Sinta, ayo cepat. Aku nggak mau gelap di sini." Kami melanjutkan perjalanan. Begitu masuk, udara berubah lembab dan aneh. Tidak ada suara burung. Tidak ada jangkrik. Hanya angin yang berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Rumah-rumah di desa itu terbuat dari kayu dan bambu. Banyak yang tampak tua, sebagian bahkan sudah miring. Tapi yang membuat kami heran, tidak ada satupun orang yang menyambut. Padahal, dari dosen pembimbing lapangan, katanya sudah ada kepala dusun yang tahu kami akan datang. Kami terus berjalan sampai akhirnya bertemu dengan seorang pria tua berpeci hitam. Ia berdiri di ujung jalan dengan tongkat di tangannya. "Selamat sore, Nak. Kalian mahasiswa KKN-nya?" Suaranya berat dan datar. Raffi segera menyapa sopan. "Ya, Pak. Kami dari universitas di kota. Katanya kami akan ditempatkan di sini selama 1 bulan." Pak tua itu tersenyum tipis, tapi entah kenapa senyum itu terasa aneh, seperti dipaksakan. "Selamat datang di Desa Wanasari. Sudah lama tak ada yang mau datang ke sini." Aku menelan ludah. "Maksudnya, Pak?" Dia tidak menjawab, hanya memutar badan dan berkata, "Ikuti saya. Kalian sudah ditunggu Pak Kepala Dusun." Kami pun mengikuti langkahnya pelan-pelan menyusuri jalan desa yang sepi. Di kiri kanan, rumah-rumah tertutup rapat. Seolah tak ada kehidupan. Sesekali, aku merasa seperti ada bayangan yang bergerak di balik tirai bambu. Tapi setiap aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Rumah kepala dusun ternyata berada di ujung desa, di dekat sebuah pohon besar. Pohon itu luar biasa besar. Akar-akarnya menjalar sampai ke jalan, dan batangnya dipenuhi kain putih yang kusam. Di depan rumah itu, seorang pria paruh baya menunggu dengan wajah serius. "Selamat datang di Wanasari. Saya Pak Dargo, kepala dusun di sini," ucapnya. Kami berjabat tangan satu persatu. Namun saat tanganku disentuhnya, aku merasakan sesuatu yang dingin, sangat dingin. Seolah bukan tangan manusia hidup. Kami dipersilakan masuk ke rumahnya. Di dalam, suasananya lebih mencekam lagi. Lampu temaram,
Bau dupa memenuhi ruangan. Di dinding tergantung foto-foto tua, sebagian sudah pudar. Dan satu foto menarik perhatianku. Foto 6 mahasiswa berpose di depan gapura desa yang sama seperti kami lewati tadi. Tapi wajah mereka tampak pucat. Dan di bagian bawah foto tertulis tahun 1997. Aku berbisik ke Rara, lihat itu mahasiswa juga ya? Rara mengangguk pelan. Ya, kayaknya juga KKN. Tapi sebelum kami bisa membahas lebih jauh, Pak Dargo sudah duduk di kursinya dan mulai berbicara. Anak-anak, di desa ini, ada beberapa hal yang harus kalian patuhi. Pertama, jangan keluar rumah setelah maghrib. Kedua, jangan bicara dengan orang asing yang kalian tidak kenal, apalagi kalau suaranya datang dari belakang. Dan ketiga, ia menatap kami satu persatu dengan sorot mata tajam. Jangan pernah mendekat ke pohon besar di tengah lapangan. Raffi tersenyum kaku. Baik, Pak. Kami akan patuhi. Tapi di dalam hati, aku tahu Raffi menganggap itu hanya kepercayaan desa biasa. Malam itu kami akhirnya menempati rumah yang sudah disiapkan. Letaknya agak di pinggir desa, bersebelahan langsung dengan kebun bambu. Rumahnya cukup besar tapi gelap, dan setiap kali angin lewat, jendela berderit seperti orang menangis. Saat kami menata barang, Bagus menemukan sesuatu di bawah meja kayu, sebuah buku lusuh. Sampulnya coklat tua, dengan tulisan tangan samar. Catatan KKN 1997. Kami saling pandang. Rara langsung berkata, "Udah deh, jangan dibuka dulu. Takutnya ada hal-hal aneh." Tapi Raffi justru mengambil buku itu dan tertawa kecil. Ah, paling catatan mahasiswa lama. Siapa tahu bisa jadi referensi buat laporan kita nanti. Ia membuka halaman pertama. Tulisan di sana samar, tapi masih bisa dibaca. Hari pertama, kami disambut hangat oleh kepala dusun. Tapi malamnya, kami mulai mendengar suara langkah di luar rumah. Padahal, tak ada siapapun. Semua terdiam. Dan entah kenapa, malam itu, suara langkah itu benar-benar datang. Pelan, teratur, mengitari rumah kami. Tre. Rara langsung menutup telinganya. Lina memeluk bantal erat-erat. Raffi mencoba menenangkan. Tenang, mungkin warga lewat aja. Tapi saat kami mengintip dari celah jendela, tak ada siapapun di luar sana. Hanya bayangan pohon besar yang bergoyang, seolah sedang menatap ke arah kami. Malam pertama kami di desa Wanasari tak seperti malam di tempat lain. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin yang berdesir lembut. Yang ada hanya sunyi. Sunyi yang menekan dada, seperti ada sesuatu yang menatap dari balik gelapnya malam. Langkah kaki itu terus terdengar. Pelan, berat, dan berulang-ulang. Seperti seseorang berjalan mengitari rumah kami. Kadang berhenti di dekat jendela, lalu bergerak lagi ke arah dapur, lalu berhenti lagi. Rara menggenggam tanganku kuat-kuat. "Sinta, itu siapa?" bisiknya nyaris tanpa suara. Aku tak bisa menjawab. Suara itu terlalu nyata. Kalau itu manusia, kenapa tak terlihat bayangannya? Kalau itu hewan, kenapa langkahnya begitu berat? Seperti mengenakan sepatu? Raffi, yang sejak tadi pura-pura tenang, akhirnya berdiri. Dia mengambil senter dan berbisik. Aku lihat keluar. "Jangan, Raff," tegur Lina cepat. Namun Raffi tetap berjalan ke pintu, membuka sedikit, dan menyorotkan senter ke arah luar. Cahaya senter menembus kabut tipis. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan, bambu yang bergoyang pelan, dan tanah yang becek. Raffi menutup pintu lagi. "Nggak ada apa-apa. Kalian kebanyakan nonton film horor." Kami mencoba tertawa, tapi rasanya kaku. Karena tak lama setelah Raffi duduk kembali, suara langkah itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Lalu berhenti tepat di depan pintu. Semua langsung menahan napas. Aku bisa mendengar jantungku berdetak sangat keras. Tiba-tiba, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan di pintu kayu yang tertutup itu membuat kami semua membeku. Tak ada yang berani bicara.
Hanya Raffi yang perlahan berdiri, menelan ludah, dan berkata dengan suara serak. Siapa di luar? Tak ada jawaban. Hanya angin yang seperti berbisik di sela-sela bambu. Lalu, suara itu mengucap sesuatu, pelan tapi jelas. Tolong, buka pintunya. Suaranya seperti suara perempuan muda, lirih, memelas, dan anehnya, seperti datang dari arah bawah tanah, bukan dari luar rumah. Aku spontan mundur beberapa langkah. Rara langsung menutup telinganya dan menangis pelan. Lina berdoa dalam hati, sementara Bagus berdiri dengan wajah tegang. Raffi menggenggam gagang pintu. Namun tiba-tiba buku lusuh yang tadi kami temukan, catatan KKN 1997, jatuh sendiri dari meja dan terbuka di halaman lain. Tulisan di sana membuat darahku berdesir. Malam kedua, ada yang mengetuk pintu. Kami pikir itu warga, tapi ternyata, mereka yang sudah dikubur 2 hari lalu. Raffi membaca tulisan itu sekilas, lalu buru-buru menjauh dari pintu. Udah, nggak usah dibuka, katanya dengan suara keras. Kami pun berlindung di ruang tengah sampai fajar datang. Dan anehnya, ketika matahari mulai muncul, semua suara itu hilang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pagi harinya, kami mencoba bersikap normal. Raffi dan Bagus memutuskan pergi ke rumah kepala dusun untuk melapor kalau kami sudah tiba dan mulai observasi kegiatan warga. Sementara aku, Rara, dan Lina membersihkan rumah, mencuci piring, dan mencoba menata ulang suasana yang sejak awal terasa tidak nyaman. Namun semakin lama di sana, semakin terasa kalau desa ini bukan tempat biasa. Setiap kali kami lewat, warga hanya menatap dari kejauhan, jarang bicara. Bahkan anak-anak pun tak terlihat bermain di jalan. Siang itu, seorang nenek tua lewat di depan rumah kami. Ia membawa bakul dan menatapku lama. Mahasiswi, ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk sopan. Iya, Nek. Kami dari universitas di kota. Nenek itu menggeleng pelan. Kota jauh, jangan lama-lama di sini. Kalau sudah malam, jangan keluar. Dan jangan dengarkan suara panggilan, apalagi kalau suaranya mirip teman sendiri. Aku tertegun. Maksudnya, Nek? Nenek itu hanya tersenyum samar dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Sore menjelang malam. Raffi dan Bagus belum juga kembali dari rumah Pak Dargo. Langit mulai gelap, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Kami bertiga menunggu di ruang tengah sambil menyalakan lampu minyak. Jam menunjukkan pukul 7 malam ketika akhirnya terdengar suara langkah di luar rumah. Re. Aku langsung berdiri. Itu pasti Raffi dan Bagus. Aku berlari membuka pintu tanpa berpikir. Tapi saat pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang menerpa wajahku dan membuat api lampu minyak bergoyang keras. Raffi, panggilku. Sunyi. Tiba-tiba, dari arah kebun bambu, terdengar suara Raffi memanggil pelan. Sinta, sini dulu. Aku hampir melangkah keluar. Tapi kata-kata nenek tua tadi bergema di kepalaku. Jangan dengarkan suara panggilan, apalagi kalau mirip teman sendiri. Aku berhenti. Rara menarik tanganku. Jangan, Sint. Raffi belum tentu itu. Kami bertiga menatap ke arah kebun bambu. Suaranya masih terdengar, kali ini lebih dekat. Sinta, sini, aku nemu sesuatu. Suaranya sama persis seperti Raffi, tapi nadanya datar, tanpa emosi. Aku menggigil. Lina menutup pintu cepat-cepat dan mengunci dari dalam. Kami berpelukan di sudut ruangan sambil berdoa, hingga akhirnya suara itu perlahan menjauh. Tak lama, Raffi dan Bagus benar-benar datang dari arah berlawanan, lewat jalan depan, bukan dari kebun bambu. Mereka tampak kelelahan. Kenapa kalian kunci pintunya? Tanya Raffi heran. Aku menatapnya tajam. Kamu tadi ke kebun bambu. Raffi mengerutkan dahi. Enggak. Kami baru dari rumah Pak Dargo. Kenapa? Aku menelan ludah. Tadi, ada yang manggil nama aku. Suaranya kayak kamu. Raffi diam lama. Wajahnya berubah serius. Kami tadi juga dengar suara. Di jalan pulang,
Ada yang nyanyi lagu anak-anak di tengah sawah, tapi pas kami senterin, kosong. Malam itu kami sepakat untuk tidak keluar kamar masing-masing. Namun sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara tangisan pelan. Tangisan perempuan. Awalnya samar, tapi lama-lama semakin jelas. Kenapa kalian balik lagi? Kenapa kalian buka buku itu? Kenapa? Aku memeluk bantal erat-erat, menutup telinga, tapi suaranya seperti muncul dari dalam kepalaku. Aku memberanikan diri menatap ke arah meja tempat buku itu diletakkan. Dan di sana, aku melihat halaman buku itu terbuka sendiri, padahal tak ada angin. Tulisan di sana berubah, seperti baru saja ditulis malam itu. Yang datang ke-6, takkan pergi dengan jumlah yang sama. Aku menjerit, membangunkan yang lain. Raffi langsung menyalakan senter, Bagus sigap memeriksa pintu. Tapi buku itu tetap terbuka, dengan tinta yang masih basah. Kami semua berdiri mengelilingi meja. Rara gemetar dan berkata, "Apa maksudnya, Raf? 6 orang? Kita kan berenam." Semua terdiam. Dan di luar sana, suara langkah itu datang lagi. Trek, trek, trek. Kali ini bukan satu, tapi banyak. Seperti ada belasan orang berjalan mengelilingi rumah. Suara langkah itu tak berhenti. Kami berdiri di ruang tengah, saling menatap tanpa bicara. Suara itu seperti datang dari segala arah, depan, belakang, bahkan atap. Tre, tre, tre. Lalu disusul suara lain, seperti sesuatu yang diseret di tanah. Rara mulai menangis pelan. Lina menutup wajah dengan kedua tangan. Bagus mencoba menenangkan kami, tapi tangannya sendiri bergetar. Aku buka jendela, ya? Buat pastiin. Jangan, aku hampir berteriak. Tapi terlambat. Begitu jendela dibuka sedikit, angin dingin langsung menyusup ke dalam ruangan. Dari celah itu, hanya kabut yang terlihat. Tapi di balik kabut, aku sempat melihat bayangan hitam berdiri diam. Tidak bergerak, tidak bernapas, hanya menatap. Dan ketika Bagus menyorotkan senter ke arah bayangan itu, hilang. Raffi segera menariknya menjauh dari jendela. Udah, jangan main buka-buka. Kita tunggu sampai pagi. Kalau masih begini, besok kita pindah. Kami akhirnya duduk saling berdekatan di ruang tengah. Buku lusuh yang ada di meja kini tergeletak terbuka, menampilkan halaman yang berbeda dari sebelumnya. Tulisan di sana samar, tapi masih bisa dibaca. Hari ke-4, Dita hilang di kebun bambu. Kami menemukannya keesokan harinya, tapi bukan dalam keadaan hidup. Aku merinding. Nama, Dita, muncul begitu saja, padahal di foto lama yang tergantung di rumah Pak Dargo, ada 6 mahasiswa dan salah satunya memakai name tag bertuliskan nama yang sama. Jadi mereka benar-benar pernah hilang di sini? Tanya Rara lirih. Raffi tidak menjawab. Hanya menatap buku itu lama. Pagi datang dengan wajah muram. Langit tetap kelabu, udara dingin seperti tak pernah berganti. Kami memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Dargo dan menceritakan semuanya. Tentang suara langkah, tentang ketukan pintu, dan buku catatan itu. Namun, begitu kami sampai di sana, rumah kepala dusun itu terkunci rapat. Tak ada siapapun di dalam. Kami memanggil beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Raffi mengetuk jendela, lalu menoleh ke kami. Kayaknya dia keluar desa. Tapi ketika aku menatap ke halaman rumah itu, aku melihat bekas abu dupa yang masih hangat. Dan di tengah abu itu, ada 6 batang dupa, 1 batang sudah padam, 5 lainnya masih menyala. Angin bertiup pelan, tapi api dupa itu tetap tegak, tak bergoyang sedikit pun. Sebuah firasat buruk menjalar di tubuhku. Kenapa 6? Ya? Bisikku. Raffi mengangkat bahu. Mungkin kebetulan. Kami kembali ke rumah dengan perasaan tak tenang. Namun sebelum sampai, seorang anak kecil tiba-tiba muncul dari balik pohon. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan bajunya lusuh penuh tanah. Dia menatap kami tanpa ekspresi, lalu menunjuk ke arah belakang rumah kami. Kalau malam, jangan lihat ke sana, katanya lirih. Kenapa?
Tanya Rara spontan. Anak itu menatap kami satu persatu. Karena mereka belum semua pergi. Belum sempat kami tanya lebih lanjut, anak itu sudah berlari ke arah hutan dan menghilang di antara pepohonan. Sore menjelang cepat. Kami memutuskan menyalakan api unggun kecil di belakang rumah agar sedikit hangat. Bagus sibuk menulis catatan kegiatan untuk laporan KKN, tapi aku tahu tangannya gemetar setiap kali angin berhembus. Rara dan Lina duduk berdua, memandangi buku lusuh itu yang kini diletakkan di pangkuan. Buku itu tiba-tiba terbuka sendiri, lagi. Lina menjerit kecil. Sinta, buku ini ngebuka sendiri. Aku menatap halaman yang terbuka. Kali ini tulisannya lebih baru, seolah baru ditulis malam itu juga. Hari kelima, kami mulai mendengar suara tangisan dari kebun bambu. Kami berusaha tak mendengarnya, tapi salah satu dari kami menjawab panggilannya. Raffi langsung berdiri. Tutup bukunya. Tapi begitu halaman itu ditutup, api unggun kami padam dengan sendirinya. Gelap seketika. Hanya terdengar bisikan halus di antara desiran angin. Sudah waktunya ganti. Aku menatap ke arah suara itu, dan di ujung kebun bambu, tampak siluet perempuan berdiri membelakangi kami. Rambutnya panjang, menjuntai sampai tanah. Dia diam, lalu perlahan menoleh. Mukanya bukan wajah manusia. Mata hitam tanpa bola, kulit pucat penuh retakan, dan mulutnya seperti terjahit tapi terus berusaha terbuka. Rara menjerit, Lina jatuh tersungkur. Raffi menyalakan senter, tapi cahaya itu justru membuat sosok itu semakin jelas. Perempuan itu melangkah maju perlahan, tapi langkahnya tidak menyentuh tanah, melayang. Ayo masuk, teriak Raffi. Kami berlari ke dalam rumah dan menutup pintu keras-keras. Suara langkah itu kembali terdengar, kali ini dari atap. Tre. Seolah-olah sosok itu berjalan di atas kami. Rara menangis sesenggukan. Aku mau pulang. Raffi mencoba menelepon dosen pembimbing, tapi sinyal tak muncul sama sekali. Bahkan jam di ponsel kami berhenti di angka pukul 23.07, waktu yang sama sejak kami masuk ke desa ini. Lalu, suara langkah itu berhenti, digantikan dengan suara tulisan, seperti pensil yang menggores kertas dengan cepat. Kami semua menoleh ke meja. Buku lusuh itu bergerak sendiri. Halamannya bergetar, dan perlahan, tulisan baru muncul di sana, tanpa pena, tanpa tangan. Kalian sudah 6. Tapi satu di antara kalian sudah bukan manusia. Semua terdiam. Aku bisa merasakan jantungku berhenti berdetak sesaat. Raffi menatap kami satu persatu. Siapa maksudnya? Katanya pelan. Tak ada yang menjawab. Tapi tiba-tiba, Bagus menatap kami dengan wajah pucat. Teman-teman, kalian sadar nggak? Sejak tadi malam, kita nggak lihat Andi. Kami semua menoleh bersamaan. Andi, teman kami yang paling pendiam. Sejak malam suara langkah pertama, dia memang tak banyak bicara. Tapi kami pikir dia hanya ketakutan dan memilih diam di kamar. Raffi berlari menuju kamarnya, mengetuk pintu. Andi, hei, buka, lo di dalam, kan? Tak ada jawaban. Pintu didobrak. Kamar kosong. Hanya kasur yang sudah tak rapi, dan di atasnya, ada bekas tanah basah berbentuk jejak kaki. Lina memegang mulutnya. Jangan-jangan dia yang dipanggil semalam. Aku menatap ke lantai. Jejak kaki itu meninggalkan noda lumpur menuju ke arah pintu belakang, tepat ke arah kebun bambu. Buku di meja kembali bergetar, dan huruf-huruf baru muncul. Yang menjawab panggilan, sudah jadi milik mereka. Malam itu kami tak bisa tidur sama sekali. Sampai pagi menjelang, suara langkah itu terus terdengar. Kadang jauh, kadang dekat. Kadang terdengar seperti 2 langkah, kadang 3, kadang hanya 1. Dan saat matahari mulai muncul di balik kabut, kami sadar satu hal mengerikan. Jumlah langkahnya selalu kurang 1 dari jumlah kami. Pagi itu seharusnya membawa terang. Tapi di desa Wanasari, matahari hanya seperti bayangan pucat di balik kabut. Udara tetap dingin, seakan malam enggan pergi.
Kami duduk di ruang tengah dengan wajah lelah, mata sembab, dan tubuh gemetar. Andi hilang. Dan tak ada yang berani menyebut namanya keras-keras lagi. Buku lusuh itu kini kami bungkus dengan kain dan sembunyikan di lemari. Raffi bilang, jangan disentuh lagi. Jangan dibuka. Kita cari jalan keluar hari ini juga. Tak ada yang membantah. Kami hanya ingin pergi dari desa aneh ini, secepatnya. Kami berkemas secepat mungkin. Rara memegang ransel berisi pakaian, Lina membawa logistik yang tersisa. Sementara aku menyimpan ponsel kami semua di tas, meski tak satu pun dari ponsel itu bisa menangkap sinyal. Raffi berdiri di depan pintu. Begitu sampai gapura, kita telepon dosen pembimbing. Dari situ kita bisa cari bantuan. Aku mengangguk, walau dalam hati aku ragu. Karena bahkan arah menuju gapura sudah samar di ingatanku. Kami melangkah menembus kabut. Jalan setapak yang semalam kami lalui kini tampak berbeda. Pohon-pohon di kanan kiri terasa lebih rapat, lebih tinggi, seakan mendekap kami. Tak ada warga yang terlihat, tak ada suara kehidupan. Desa itu sunyi, seperti ditinggalkan. Sesekali kami melihat rumah-rumah bambu berdiri di kejauhan, tapi setiap kami dekati, rumah itu selalu kosong. Bahkan di salah satu rumah, pintunya terbuka sendiri, memperlihatkan piring-piring yang masih berisi nasi kering, seolah penghuninya pergi tergesa-gesa dan tak pernah kembali. Rara menatapku. Sinta, ini aneh banget. Kenapa desa sebesar ini bisa sepi begini? Aku menelan ludah. Mungkin, mereka sengaja ngumpet. Tapi aku tahu, bukan itu jawabannya. Setelah hampir 1 jam berjalan, Raffi tiba-tiba berhenti. Tunggu dulu, katanya sambil menunjuk ke depan. Kami semua menatap. Di sana, di antara pepohonan, berdiri gapura kayu bertuliskan selamat datang di desa Wanasari. Lina langsung bicara, berarti kita hampir keluar, kan? Tapi Raffi diam. Ia berjalan mendekat, lalu mengelus tulisan yang terukir di bawahnya. Tulisan itu, sama persis. Yang masuk tak selalu bisa pulang. Aku tertegun. Raf, ini gapura yang sama. Kita muter balik. Raffi menggeleng cepat. Enggak mungkin. Kita enggak belok sama sekali. Tapi kenyataannya jelas di depan mata. Kami sudah berjalan dalam lingkaran. Kami semua panik. Rara mulai menangis keras. Aku enggak mau di sini. Aku mau pulang. Raffi mencoba menenangkan, tapi suaranya sendiri bergetar. Tenang, mungkin kita salah arah. Kita coba lewat jalan lain. Kami berbelok ke arah kiri, menyusuri jalur kecil di antara semak. Jalan itu menurun, melewati sungai kecil dengan air berwarna keruh. Namun setelah berjalan lama, kami kembali melihat gapura yang sama. Lina menatap kami satu persatu. Kita kejebak. Desa ini nelen kita. Kami akhirnya kembali ke rumah dengan langkah gontai. Begitu tiba, buku lusuh itu, yang tadi kami sembunyikan di lemari, sudah berada di atas meja. Tidak ada satupun dari kami yang menyentuhnya. Buku itu terbuka di halaman baru, seolah menunggu kami membaca. Hari ke-6, kami mencoba kabur. Tapi jalan selalu kembali ke tempat awal. Kami sadar, satu-satunya jalan keluar, hanya kalau satu di antara kami tinggal. Raffi membanting buku itu. Bohong. Ini cuma mainan orang kampung. Tapi aku tahu dari raut wajahnya, dia sendiri sudah mulai takut. Sangat takut. Malam menjelang lebih cepat dari biasanya. Langit memerah, kabut turun tebal, dan suara langkah itu kembali terdengar, tapi kali ini dari dalam rumah. Kami semua berdiri. Langkah itu pelan, berat, dan terdengar jelas di ruang sebelah. Cek. Raffi menggenggam senter, membuka pintu perlahan. Ruangan kosong. Tapi di lantai ada jejak kaki berlumpur, seperti jejak yang kemarin hilang bersama Andi. Jejak itu berhenti tepat di depan meja tempat buku itu berada. Dan di atas meja, buku itu kini menuliskan kalimat baru dengan sendirinya. Yang hilang telah kembali. Tapi bukan sebagai manusia. Rara langsung menjerit, menutup matanya.
Aku memeluk Lina erat-erat. Raffi melangkah mundur, menatap ke arah jendela yang mulai terbuka sedikit. Dan dari celah itu, tampak bayangan seseorang berdiri di luar. Siapa di situ? Raffi menyorot dengan sentar. Sinar itu mengenai wajah pucat, wajah Andi. Tubuhnya kotor penuh tanah, matanya kosong tanpa cahaya. Ia berdiri diam, lalu tersenyum pelan. Senyum yang tidak manusiawi. Raffi, ayo keluar, suaranya serak. Sudah waktunya, kalian bantu aku pulang. Kami mundur serentak. Andi melangkah mendekat, tapi langkahnya tak menimbulkan suara. Seperti melayang. Raffi berteriak, "Kau bukan Andi." Tapi Andi hanya tertawa kecil. "Salah satu dari kalian harus tinggal, baru bisa keluar." Begitu katanya. Lalu tiba-tiba, semua pintu tertutup sendiri. Angin berputar di dalam ruangan, membuat lampu minyak padam. Gelap total. Suara tangisan perempuan terdengar lagi dari luar rumah. Disusul dengan suara Andi yang memanggil nama kami satu persatu. Sinta, Raffi, Rara, Lina. Setiap kali nama dipanggil, seseorang di antara kami mulai kehilangan kesadaran sejenak, seperti dihipnotis. Aku melihat Rara berjalan perlahan ke arah pintu, matanya kosong. Aku berlari menariknya kembali. "Jangan keluar." Tapi dia justru menatapku dengan wajah pucat dan berkata, "Dia manggil aku, dia butuh bantuan." Raffi menarik kami semua menjauh ke kamar belakang, mengunci pintu dengan kursi. Namun suara langkah itu kini terdengar tepat di depan kamar. C. Lina berbisik pelan. "Dia, di depan kita, ya?" Aku tak berani menjawab. Tiba-tiba, pintu bergetar keras. Brak, brak, brak. Pukulan keras dari luar membuat kursi penahan hampir terjatuh. Raffi berteriak, "Baca doa. Cepat." Kami semua membaca doa seadanya sambil menahan tangis. Dan di tengah kekacauan itu, buku di meja ruang tengah kembali menulis sendiri. Tulisan baru muncul dengan tinta merah. 3 lagi. Setelah itu, semuanya akan tenang. Pagi akhirnya datang, tapi bukan pagi yang kami kenal. Langit tetap kelabu, dan udara lebih dingin dari sebelumnya. Kami keluar perlahan dari kamar. Rumah berantakan, tapi pintu depan sudah terbuka. Dan di ambang pintu, tidak ada Rara. Yang tersisa hanyalah sandal miliknya, basah oleh lumpur dan darah. Lina menjerit. Aku menatap Raffi yang kini hanya menunduk, wajahnya kosong. Kami tinggal bertiga. Buku lusuh itu kembali terbuka. Di halaman paling bawah, tertulis kalimat baru. Yang tertinggal harus memilih. Pagi itu bukan benar-benar pagi. Langit tetap abu-abu, kabut menutup pandangan hanya beberapa meter ke depan. Desa Wanasari terasa makin sunyi, seperti baru saja kehilangan satu nyawa lagi. Rara hilang. Dan kami bertiga, aku, Raffi, dan Lina, hanya bisa menatap sandal yang ditinggalkannya di depan pintu. Masih ada noda darah di situ. Tak ada yang berbicara. Semuanya hanya diam. Entah takut, entah tak percaya, entah sudah terlalu letih menghadapi semua ini. Ini nggak bisa dibiarkan. Akhirnya Raffi membuka suara, suaranya serak. "Kita harus cari tahu apa sebenarnya yang terjadi di desa ini." "Kalau itu cuma bikin kita ikut hilang gimana?" tanya Lina pelan. "Kalau nggak tahu apa-apa, kita nggak bakal bisa keluar," balas Raffi cepat. Aku hanya menunduk. Kata-kata Raffi benar. Sejak kemarin kami terus mencoba kabur, tapi ujung-ujungnya selalu kembali ke gapura yang sama. Desa ini seperti melingkar, menahan kami di dalamnya. Aku menatap buku lusuh di meja, buku yang menulis sendiri itu. Di halaman terakhir masih tertulis kalimat merah, yang tertinggal harus memilih. Aku rasa jawabannya ada di buku ini, kataku pelan. Raffi menatapku tajam. "Kau mau buka lagi?" Aku mengangguk. Selama ini buku ini yang ngarahin semuanya. Kalau kita tahu siapa yang nulis pertama kali, mungkin kita bisa tahu cara keluar. Lina menggigit bibirnya, tapi akhirnya mengangguk juga.
Raffi menarik napas panjang. Baik. Tapi kalau terjadi apa-apa, tutup buku itu langsung. Halaman pertama buku itu masih berisi tulisan dari tahun 1997. Tampaknya ini catatan kelompok KKN sebelumnya. Sama seperti kami, mereka juga datang untuk penelitian sosial di desa ini. Tulisan tangan di sana bergetar, tintanya sudah mulai pudar. Kami berlima tinggal di rumah tengah desa. Awalnya semua berjalan normal. Tapi malam ketiga, seorang warga memperingatkan agar kami tidak keluar rumah setelah jam 10. Kami kira itu hanya mitos. Malam itu, salah satu dari kami, Bagas, melanggar larangan. Dia pergi ke sungai karena mendengar suara orang menangis. Besok paginya, kami menemukannya di pinggir sawah. Tubuhnya membiru. Matanya terbuka, mulutnya masih menyebut satu kata. Pulang. Aku menelan ludah. Lina menutup mulutnya. Itu, sama kayak kita. Aku lanjut membaca halaman berikutnya. Kami mencoba kabur, tapi jalan selalu kembali ke gapura. Warga mulai menghilang satu persatu. Seolah desa ini menelan semuanya. Lalu, seorang nenek muncul di depan rumah. Dia bilang, desa ini butuh penebus. Dulu ada perjanjian. Setiap generasi, satu nyawa harus tertinggal. Raffi mencengkeram meja. Perjanjian? Siapa yang buat perjanjian itu? Aku membuka halaman selanjutnya dengan tangan gemetar. Kali ini tulisannya tak rapi, seperti ditulis terburu-buru. Kami baru tahu, desa ini pernah jadi tempat pesugihan. Kepala desa dulu menukar kemakmuran warga dengan janji menyerahkan 1 jiwa muda setiap 25 tahun. Yang jadi tumbal terakhir, gagal. Jiwa itu kabur. Sejak itu desa dikutuk. Semua yang masuk akan jadi pengganti. Kami coba mengakhiri dengan doa dan api. Tapi salah satu dari kami, Dina, justru terbakar bersama buku ini. Aku, penulis catatan ini, tidak tahu apakah bisa keluar. Kalau ada yang menemukan buku ini, tolong bakar sebelum terlambat. Halaman terakhir berhenti di situ. Tapi tepat di bawahnya, ada tulisan baru. Lebih hitam, lebih segar tintanya. Mereka gagal. Sekarang giliran kalian. Lina mundur 2 langkah, wajahnya pucat. Berarti, yang dulu pun gak pernah keluar dari sini. Raffi membanting buku itu ke lantai. Berarti nggak ada jalan keluar sama sekali. Aku menatapnya, mencoba tetap tenang. Ada satu cara, katanya kalau perjanjian itu ditebus lagi, baru kutukannya berhenti. Raffi menatapku tajam. Kau mau bilang salah satu dari kita harus dikorbankan? Aku tak menjawab. Tapi kami semua tahu itu artinya iya. Malam kembali datang, membawa angin dingin yang berdesir di antara celah bambu. Lampu minyak redup, bayangan di dinding bergerak seperti punya nyawa sendiri. Kami duduk di tengah ruangan tanpa bicara. Sampai akhirnya, terdengar suara ketukan pelan dari luar. Tok, tok, tok. Suara itu lembut tapi menembus dada. Kami menatap satu sama lain, lalu perlahan Raffi bangkit. Aku menahan lengannya, jangan buka. Tapi Raffi berbisik, kalau itu warga yang masih hidup gimana? Ia membuka pintu perlahan. Udara dingin langsung menyusup ke dalam. Di luar, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal dan suara jangkrik yang entah dari mana asalnya. Tapi ketika Raffi menunduk, di depan pintu ada sesuatu. Sebuah kalung kayu dengan ukiran aneh di tengahnya. Diikat dengan benang merah. Lina bergidik. Jangan diambil, Raff. Namun Raffi sudah keburu menyentuhnya. Begitu kulitnya menyentuh kayu itu, seluruh rumah mendadak bergetar. Brak! Pintu tertutup sendiri, lampu padam, dan dari dalam kabut di luar muncul sosok perempuan berambut panjang mengenakan kain putih kusam. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi dari mulutnya keluar suara lirih, seperti napas yang serak. 1 sudah diambil. 2 lagi menunggu giliran. Raffi mundur. Siapa kau? Perempuan itu menatap ke dalam rumah, matanya merah membara. Yang hidup, harus membayar yang hilang.
Seketika udara di sekitar kami berubah dingin menggigit. Buku lusuh di meja terbuka dengan sendirinya, halaman berputar cepat hingga berhenti di satu tulisan besar. Pilih. Sebelum fajar. Atau semuanya ikut pergi. Lina mulai menangis keras. Aku nggak mau mati di sini. Aku cuma mau pulang. Aku memeluknya erat. Raffi diam lama, wajahnya kosong, seolah berpikir keras. Akhirnya dia berdiri. Kalau cuma butuh satu, biar aku yang tinggal. Aku langsung menatapnya kaget. Jangan ngomong begitu, Raff. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku yang ngajak kalian ke sini. Aku yang tanggung jawab. Kalau nyawa aku bisa bikin kalian keluar, aku rela. Aku mengguncang bahunya. Enggak. Kita cari cara lain. Ada doa, ada api, ada. Belum sempat aku lanjutkan, Raffi sudah mengambil kalung kayu itu dan menggantungkan di lehernya. Dalam sekejap, tubuhnya gemetar, matanya melotot, dan darah keluar dari hidung serta telinganya. Aku dan Lina menjerit. Tubuh Raffi jatuh ke lantai, tapi mulutnya tersenyum aneh. Sudah, kalian bisa pulang. Lalu tubuhnya membeku. Subuh menjelang. Kabut perlahan menipis, dan dari jauh terdengar suara ayam berkokok. Untuk pertama kalinya, sinar matahari menembus jendela bambu rumah itu. Aku dan Lina keluar dengan tubuh gemetar. Jalan setapak yang semalam berputar kini lurus, mengarah ke arah gapura. Di atas gapura, tulisan, yang masuk tak selalu bisa pulang, berubah menjadi, yang menebus telah pulang. Aku menatap langit yang kini cerah. Tapi di dalam hatiku, sesuatu tetap berat. Raffi menepati janjinya, dia tinggal di desa itu selamanya. Kami berjalan cepat keluar desa, menahan air mata. Dan di ujung jalan, aku menoleh sekali lagi. Rumah tempat kami tinggal kini kosong, tapi di jendela, tampak sosok Raffi berdiri. Tersenyum, memegang buku lusuh itu di tangannya. Kami akhirnya keluar dari desa Wanasari. Tapi tidak ada rasa lega. Tidak ada kebahagiaan. Yang tersisa hanya hening dan kehilangan. Aku dan Lina berjalan tanpa arah, sampai akhirnya sebuah truk lewat dan berhenti di depan kami. Sopirnya menatap kami lama, wajahnya bingung. Kalian dari mana? Kok jalan kaki dari arah alas itu? Aku hanya bisa menjawab lirih. KKN, Pak, tapi desa itu nggak ada di peta. Sopir itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Nak, di tengah alas itu nggak ada desa, loh. Udah puluhan tahun ditinggal. Katanya desa itu pernah kebakar habis. Aku dan Lina saling pandang. Tak ada kata yang bisa keluar. Kami naik ke truk itu. Selama perjalanan, aku menatap ke belakang, ke arah jalan kecil yang menembus hutan. Dari jauh, di sela kabut, aku bisa melihat gapura tua itu lagi. Tapi kali ini, tulisan di atasnya menghilang. Setelah 2 jam perjalanan, kami akhirnya sampai di jalan besar. Sinyal ponsel kembali muncul. Tapi begitu kulihat layar, jam di ponselku membuat dadaku sesak. Tanggalnya tidak berubah. Kami merasa sudah seminggu di desa itu, tapi di ponsel, masih hari yang sama ketika kami berangkat. Waktu di sana, berhenti. Lina langsung menangis. Semua cuma mimpi. Sin, ya kan? Raffi masih hidup, kan? Aku tak menjawab. Karena aku tahu, apa yang kami alami terlalu nyata untuk disebut mimpi. Kami kembali ke kampus beberapa hari kemudian. Dosen pembimbing kaget setengah mati. Katanya, tim kami hilang kontak selama seminggu, dan sudah ada pencarian dilakukan. Tapi tak seorang pun menemukan kami, ataupun desa Wanasari. Yang aneh, saat kami ditanya di mana lokasi pastinya, aku tak bisa menjelaskan. Seolah pikiranku kabur setiap kali mencoba mengingat peta jalan ke sana. Dan saat aku coba tulis di kertas, tanganku gemetar tak terkendali. Tulisan yang keluar malah berbentuk simbol aneh seperti ukiran di kalung Raffi. Hari-hari berikutnya kami jalani dengan tenang, setidaknya berusaha tenang. Tapi sejak malam pertama di kos, aku mulai bermimpi aneh. Aku berdiri di tengah lapangan desa. Kabut tebal.
Pohon besar menjulang di hadapan. Di bawahnya, Raffi berdiri, mengenakan baju KKN kami yang dulu. Sinta, sudah waktunya pulang. Aku terbangun dengan keringat dingin dan napas tersengal. Jam menunjukkan pukul 2.47 dini hari, jam yang sama ketika Rara menghilang dulu. Keesokan paginya aku coba hubungi Lina, tapi ponselnya tidak aktif. Kukunjungi kosnya, tapi tetangganya bilang, Mbak Lina semalam keluar jam 3 pagi. Katanya mau ketemu teman di bawah pohon. Aku langsung lemas, karena aku tahu, tidak ada pohon di sekitar sini. Kecuali satu, pohon beringin di belakang kampus. Dan bentuknya, persis seperti yang ada di tengah desa. Aku berlari ke sana. Langit masih gelap, udara dingin. Tapi saat sampai, aku melihat seseorang berdiri di bawah pohon itu. Lina. Rambutnya terurai, bajunya basah seperti habis kehujanan, padahal malam itu tidak ada hujan. Aku berteriak, Lina, ayo pulang. Jangan di situ. Tapi dia hanya menatapku kosong. Matanya merah, kulitnya pucat. Raffi nunggu di sana, Sin. Katanya, giliran aku sekarang. Aku mendekat pelan, menahan tangis. Enggak, Lina, Raffi udah enggak ada. Dia tersenyum samar. Kalau begitu, kenapa dia di belakangmu? Aku langsung menoleh, dan jantungku berhenti berdetak. Di belakangku berdiri sosok Raffi. Wajahnya sama seperti terakhir kulihat, pucat, kering, dengan darah yang sudah mengering di sudut bibirnya. Tapi kali ini, matanya, hitam legam. Kau janji nggak akan ninggalin aku, Sin. Suaranya berat, menggema di telingaku. Aku melangkah mundur. Raffi, ini bukan kamu. Aku menepati janjiku. Aku tinggal di sana, untuk kalian. Tapi kutukannya nggak selesai, Sin. Harus ada penebus terakhir. Lina tiba-tiba menjerit, menutup telinganya. Tubuhnya bergetar hebat. Aku nggak mau. Aku nggak mau lagi. Tapi Raffi hanya menatapnya, lalu mengulurkan tangan. Dari dalam tanah, akar pohon menjulur dan melilit kaki Lina. Aku berlari mencoba menariknya, tapi akar itu semakin kuat. Dalam hitungan detik, tubuh Lina tertarik masuk ke dalam tanah, hanya menyisakan kalung kayu yang sama seperti dulu di desa. Aku menjerit sekencang-kencangnya, tapi suaraku tak keluar. Raffi menatapku sekali lagi, lalu menghilang bersama kabut yang muncul entah dari mana. Sejak malam itu, aku tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap jam 2:47, suara langkah kaki selalu terdengar di depan kosku. Tre, tre, tre. Persis seperti malam pertama di Wanasari. Buku lusuh yang dulu kutinggalkan di desa, entah bagaimana, muncul di meja belajarku. Halaman pertamanya kini kosong, tapi di bagian bawah ada tulisan baru. Yang hidup, tak bisa benar-benar pulang. Aku ingin membakarnya. Kuminyaki, kuletakkan di atas lilin. Tapi setiap kali api menyentuh kertasnya, api itu padam sendiri. Dan di kaca jendela, pantulan wajah Raffi muncul, tersenyum tipis. Beberapa bulan kemudian, aku pindah kota. Kukira, dengan pergi jauh, semuanya akan selesai. Tapi kutukan itu ikut bersamaku. Di tempat kos baru, tetangga sering bilang, Mbak, kamar Mbak kayaknya sering ada suara orang jalan malam-malam ya. Aku hanya tersenyum hambar. Kadang aku juga mendengar ketukan di pintu. Pelan, tapi teratur. Tok, tok, tok. Setiap kali kubuka, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai depan pintu, selalu ada satu hal, kalung kayu dengan benang merah. Suatu malam, aku mencoba menulis kisah ini. Kisah yang mungkin kalian dengarkan sekarang. Kukira, dengan menceritakan semuanya, aku bisa menenangkan jiwaku sendiri. Tapi sebelum aku selesai menulis, layar laptopku tiba-tiba mati. Dan ketika menyala kembali, tulisanku berubah. Ada tambahan kalimat di akhir cerita. Yang membaca ini, kini menjadi bagian dari desa tengah alas. Aku terpaku. Tanganku gemetar. Dari jendela, bayangan seseorang berdiri menatap ke arahku. Aku tak bisa melihat jelas wajahnya,
Tapi aku tahu, itu Raffi. Dan di belakangnya, suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Tre, tre, tre. Semakin dekat. Semakin jelas. Sampai akhirnya. Gelap. Mereka bilang, kalau kau mendengarkan kisah ini sampai habis, maka di tengah malam nanti, kau akan mendengar langkah kaki di depan pintu kamarmu. Jangan pernah buka pintu itu. Karena bisa jadi, yang mengetuk adalah mereka. Mereka yang tak pernah benar-benar pulang dari desa tengah alas. Lilin 2 tamat.